Saudara sekalian, hari ini kita diajak untuk mengenali tiga tokoh. Yang pertama Abraham, yang kedua Paulus, dan yang ketiga Marta. Kita mulai dari Marta. Pada waktu Marta sedang sibuk melayani Yesus, dikatakan di sini ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Lalu Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Marta memang menggambarkan orang yang mungkin suka mengeluh. Pikiran, perasaan, dan mungkin juga sekaligus kerjanya yang terpecah-pecah. Ia ingin mencari perhatian dari Yesus. Karena barangkali juga dia merasa pekerjaan yang dia lakukan itu terasa berat. Dan barangkali juga dia agak terpaksa. Tentang teguran Yesus, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ini dikatakan Yesus bukan hanya kepada Marta, tetapi juga kepada siapapun. Salah satunya kita dapat menemukan pada Injil Matius bab 6 ayat 25. Di sana Yesus mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Kekhawatiran menjadi salah satu tema ajaran Yesus. Karena di tempat lain dia juga mengatakan, "Aku mengirim kamu atau mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu katakan." Saudara-saudara, rupa-rupanya memang kita sebagai manusia memang banyak disibukkan oleh kekhawatiran itu. Dalam hal kekhawatiran, seperti halnya contoh dalam Marta tadi, fokusnya ada pada aku. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Itu ciri-ciri orang yang khawatir. Orang yang memusatkan apapun itu untuk dirinya sendiri. Orang yang khawatir, orang itu tidak tenang. Maka tadi dikatakan oleh Yesus, "Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara." Itu satu gambar. Itu sendiri sudah sebuah bahan refleksi. Apakah saya seperti Marta? Apakah dalam kehidupan saya sehari-hari mengerjakan pekerjaan harian, apapun itu namanya, mau nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, dan seterusnya,
Apakah saya memang merasa berat? Apakah saya merasa seakan-akan beban itu untuk saya sendiri? Apakah saya memiliki anggapan bahwa saya bekerja seorang diri dan orang lain enak-enak nganggur, ketawa-ketawa dan seterusnya? Kita lihat sisi lain, Abraham dan Paulus. Paulus tadi menceritakan bahwa dia boleh menderita. Tetapi apa yang dia katakan? Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus menderita. Dia banyak keluar masuk penjara, tetapi dia tidak merasa bahwa hidupnya sia-sia. Kita lihat orang lain lagi, yaitu Abraham. Kita tahu kisahnya tadi. Tidak ada yang menyuruh Abraham untuk berlari menyongsong 3 orang yang sedang di bawah terik matahari di dekat kemahnya. Tidak ada orang yang menyuruh Abraham untuk memberikan minum kepada orang yang ada dalam perjalanan itu, apalagi memberikan roti ditambah dengan lauk seekor lembu yang terbaik yang dia miliki. Tidak ada. Semua itu dikerjakan oleh Abraham karena dia merasa perlu memberikan semuanya itu kepada 3 orang asing tadi. Maka dari itu, dari apa yang dikerjakan oleh Paulus dan Abraham, kita dapat melihat bahwa mereka ini satu hal menderita, hal kedua berkorban, mengorbankan apa yang dimiliki, bahkan yang terbaik. Tetapi mereka merasa hidupnya tidak sia-sia. Mereka memberikan itu dengan penuh sukacita, dengan perasaan yang ringan, karena mereka merasakan bahwa penderitaan itu ataupun pengorbanan itu berguna, memiliki makna di dalam hidupnya. Mereka juga bekerja atau mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hatinya. Bukan hanya dengan segenap hati, kalau kita menggunakan catatan Matius bab 22 ayat 7 atau Markus 12 ayat 30, di sana Yesus memberikan catatan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi siapapun di antara kita yang bekerja atau melakukan segala sesuatu dengan kriteria itu tadi, dengan segenap hati sampai kekuatan, itu artinya kita memang mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja dengan fokus. Beda dengan tadi Marta yang banyak pikiran dengan banyak perkara, menyibukkan diri dengan banyak perkara. Orang yang bekerja dengan sukacita, dia melaksanakan itu dengan fokus. Orang-orang seperti ini tidak merasa rugi, tidak merasa kehilangan.
dan juga mereka tidak pernah pakai hitung-hitungan. Semuanya dikerjakan dengan ikhlas, dengan gembira. Orang yang fokus, orang yang bekerja dengan sepenuh hati, dia memberikan apa yang terbaik dalam dirinya. Bukan hanya hatinya, bukan hanya tenaganya, tetapi juga hartanya yang terbaik. Seperti tadi yang dilaksanakan oleh Abraham. Dia mengatakan kepada Sarah istrinya, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Lalu dia pergi kepada lembu sapinya dan mengambil seekor anak lembu yang empuk, yang baik dagingnya. Jadi memberikan yang terbaik. Siapapun di antara kita mengerjakan pekerjaan apapun, entah itu yang berbayar maupun tidak berbayar, kalau kita memberikan yang terbaik, Tuhan akan melihat bahwa diri kita, hati kita memang baik. Kita ini di mata Tuhan dikenal sebagai orang baik. Jadi sebenarnya sederhana. Menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan dan berkenan di hati sesama adalah mengerjakan yang terbaik dengan fokus dan dengan ikhlas. Itulah jalan untuk mencapai hidup yang kekal. Itulah jalan yang akan mendatangkan berkat dan rahmat bagi kita. Seperti tadi yang diterima oleh Abraham. Setelah dia melakukan itu semua, 3 orang tadi mengatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama bagi Abraham itu adalah kunci yang kemudian menjadikan Abraham sebagai bapa bangsa, bapa semua orang beriman. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.